Selamat siang, kembali lagi bersama saya Dina Agustina Rahmayadi. Di sini saya melaporkan perkembangan tentang COVID-19 atau virus corona yang telah merajalela di negara Indonesia. Update terkini virus corona di Indonesia tanggal 26 April 2020 telah terkonfirmasi sebanyak 8.882 pasien dan terkonfirmasi yang dirawat sebanyak 7.032 pasien, meninggal 743 pasien dan sembuh 1.107 pasien. Berikut data COVID-19 terkini. Jumlah kasus positif virus corona di Indonesia telah menembus angka 8.000 sekian pada hari ini, setelah sempat menurun drastis dengan signifikan pada Sabtu kemarin. Angka kasus positif baru yang terkonfirmasi 24 jam terakhir kembali meningkat sangat drastis. Berdasarkan data gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 atau virus corona yang dirilis pada penanganan COVID-19 Sabtu sore 26 April 2020, total jumlah kasus positif corona saat ini sebanyak 8.882 pasien. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7.032 pasien berada dan dirawat di rumah sakit. Sedangkan meninggal 743 pasien dan sembuh 1.107 pasien. Angka kesembuhan ini meningkat dibanding hari sebelumnya. Data gugus tugas juga memperlihatkan bahwa jumlah virus corona telah meninggal bertambah sebanyak sangat meninggi dari hari ke hari. Sementara kasus baru yang terkonfirmasi positif virus corona atau COVID-19 sehari terakhir sebanyak 375 orang. Data ini menunjukkan data lonjakan yang sangat tinggi dari hari ke hari. Kasus baru kembali terjadi setelah adanya penurunan drastis 2 hari sebelumnya. Merujuk pada data yang diumumkan Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana BNPB oleh Bapak Agus Wibowo di akun Twitternya, provinsi dengan penambahan jumlah kasus baru terbanyak pada hari ini adalah DKI Jakarta, yakni 163 pasien lebih. Lonjakan jumlah kasus baru yang terjadi di Jawa Tengah dengan 98 pasien, kasus baru lumayan banyak ditemukan di Pulau Nusa Tenggara Barat atau NTB yang mencapai 21 pasien. Tambahan ini membuat Nusa Tenggara Barat masuk ke dalam 10 provinsi terkena COVID-19 atau virus corona. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Bapak Ahmad Yuryanto menambahkan, sudah ada 16.763 orang berstatus sebagai pasien dalam pengawasan atau PDP dan 186.330 pasien telah ditetapkan menjadi orang dalam pemantauan atau ODP. Kata Bapak Yuryanto, sebagian orang sudah selesai dalam masa pemantauan. Selain itu, selanjutnya saat ini jumlah laboratorium yang beroperasi untuk tes PCR yang dibutuhkan dalam diagnosa kasus positif corona sebanyak 37 unit. Tapi, ia mengakui sebagai laboratorium berhenti beroperasi karena belum mendapat kiriman reagen tes polymerase chain reaction. Yang beliau berkata, besok kami pastikan akan beroperasi keseluruhannya, kata Bapak Yuryanto dalam konferensi pers yang disiarkan BNP pada hari ini. Sesuai data yang disampaikan Bapak Yuryanto, hingga kini sudah mencapai angka 50.370 spesimen
yang diperiksa dengan metode PCR. Adapun jumlah kasus yang telah diperiksa spesimennya sebanyak 46.173 pasien COVID-19. Bapak Yuryanto mengingatkan, masyarakat yang memiliki penyakit kronis seperti tekanan darah tinggi, diabetes, asma, kanker, TBC, dan lainnya dapat mengalami dampak fatal yang terinfeksi virus corona atau COVID-19. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat terus melakukan pencegahan dengan cara memakai masker saat berkeluar rumah dan menjaga jarak satu sama lain jika berada di luar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Untuk mencegah penyebaran virus corona, Presiden Joko Widodo akhirnya menyatakan pemerintah akan melarang masyarakat untuk mudik ke kampung halaman pada Hari Raya Idul Fitri kelak. Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam rapat terbatas melalui video conference bersama Wakil Presidennya Bapak Ma'ruf Amin dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju pada hari ini. Berikut perincian update data kasus positif virus corona di Indonesia yang dirilis gugus tugas pada hari ini. Update data kasus virus corona pada 27 April 2020. Jumlah kasus positif baru yang terkonfirmasi 8.882 pasien. Jumlah kasus positif corona 8.882 pasien. Total jumlah pasien yang dirawat 7.032 pasien. Total pasien yang meninggal 743 pasien dan total pasien yang sembuh 1.107 pasien. Total dalam pasien dalam pemantauan 16.763 pasien dan ODP atau orang dalam pemantauan 186.330 orang pasien. Berikut data 10 provinsi terbanyak yang terkena virus corona pada hari ini, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Banten, Bali, Papua, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat. Jumlah kasus positif corona di seluruh dunia telah mencapai 2.496.660 pasien. Data itu adalah hasil update terbaru yang dirilis Monday Wales per pukul 16.40 waktu Indonesia Barat Selasa 21 April 2020. Jumlah kematian akibat COVID-19 di dunia juga masih merangkak naik. Pada sore ini telah menyentuh angka 171.240 jiwa. Data tingkat global itu juga menunjukkan 655.888 pasien positif corona sudah sembuh, sedangkan 1,66 juta pasien lainnya masih dalam perawatan dan 57.356 orang diantaranya saat ini terpantau dalam kondisi krisis atau serius. Berikut 10 negara dengan kasus positif corona terkini. Amerika Serikat, Spanyol, Italia, Perancis, Jerman, Inggris, Turki, Iran, Cina, dan Rusia. Pernyataan terbaru Badan Kesehatan Dunia atau WHO mengisyaratkan prediksi bahwa pandemi corona yang melanda dunia saat ini masih mungkin berumur panjang selama vaksin atau obat COVID-19 belum ditemukan. WHO memperkirakan baru 2-3% dari total populasi dunia yang sudah memiliki antibodi usai terinfeksi virus corona. Informasi ini menjadi kabar buruk lagi bagi bangsa Indonesia yang mereka berharap pandemi bisa berakhir karena herd immunity atau kekebalan kelompok. Demikian yang dilansir The Guardian. Perkiraan WHO didukung sejumlah studi di berbagai negara. Misalnya, hasil studi dilakukan tim dari Stanford University memang menemukan bukti bahwa jumlah kasus infeksi Santa Clara
California bisa 50-85 kali lebih banyak daripada angka yang diumumkan otoritas resmi di negara Amerika Serikat. Namun, meski jumlah kasus tinggi, studi tersebut menemukan hanya 3% dari total populasi di wilayah yang memiliki antibodi setelah terinfeksi virus corona atau COVID-19. Sebuah riset lain di Belanda juga menunjukkan 7.000 angka sampel darah yang diperiksa hanya 3% dari antibodi. Oleh sebab itu, Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengingatkan pencabutan lockdown di negara manapun tidak menunjukkan bahwa wabah akan berakhir. Lockdown hanya digunakan untuk mengurangi angka penularan di negara tertentu. Sementara itu, untuk mengakhiri di pandemi corona atau virus corona di dunia, penyebaran harus ditekan secara berkelanjutan di semua wilayah. Marilah kita menjaga kebersihan, menjaga tubuh kita dari virus corona dengan berbagai cara. Setiap berpergian selalu menggunakan masker dan tidak keluar rumah, tetap di rumah saja. Sering-seringlah mencuci tangan sebelum makan atau sehabis melakukan aktivitas kegiatan di luar rumah. Tetaplah di rumah aja sampai keadaan membaik. Berikut laporan dari saya, kembali ke studio. Terima kasih.